Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Umi Tuksima, Nurmayanti, Muharram Rusdiansah, Vivi Ofilia, Mailan, Fikri Fadilah, Herianto, Adam Mustopainan Ahyar, dan dengan saya sendiri, Raden Rifki. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pemilihan pembelian smartphone dengan metode forward chaining. Langsung saja kita masuk ke materinya. Forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi. Rule atau aturan akan dieksekusi jika premis terpenuhi. Proses akan diulang hingga mendapatkan suatu hasil. Untuk slide terakhir kita masuk ke poster. Di sini ada premis yang A1 memiliki uang 5 juta, A2 memiliki uang 8 juta, A3 memiliki uang 12 juta, A4 memilih performa standar, A5 memilih prosesor yang cepat, A6 memilih performa yang stabil. Lalu kita masuk ke subgoal. P1 yaitu smartphone standar, P2 yaitu smartphone editing, P3 yaitu smartphone gaming. Lalu fakta dari user, A3 memiliki uang 12 juta, A5 memilih prosesor yang cepat. Dan kita masuk ke bagian rule. R1, if A1 memiliki uang 5 juta dan A4 memilih performa standar atau A6 memilih performa stabil, maka konklusi yang didapatkan adalah P1, smartphone standar. Lalu R2, if A2 memiliki uang 8 juta dan A5 memilih prosesor yang cepat dan A6 memilih performa stabil, maka konklusi yang didapatkan adalah P2, smartphone editing. Lalu R3, if A3 memiliki uang 12 juta dan A5 memilih prosesor yang cepat atau A6 memilih performa stabil, maka konklusi yang didapatkan adalah P2, smartphone editing. Lalu R4, if A3 memiliki uang 12 juta dan A5 memilih prosesor yang cepat dan A6 memilih performa yang stabil, maka konklusi yang didapatkan adalah P3, smartphone gaming. Dan yang terakhir R5, if A3 memiliki uang 12 juta dan A5 memilih prosesor yang cepat atau A6 memilih performa stabil, maka konklusi yang didapatkan adalah P3, smartphone gaming. Untuk yang terakhir kita masuk ke pembahasan. Diketahui fakta dari user adalah user memiliki uang 12 juta yaitu A3 dan user memilih prosesor yang cepat yaitu A5. Kita masuk pembahasannya ke rule. R1 tidak termasuk karena tidak ada fakta yang masuk di sana. Karena di R1 tidak ada A3 dan A5. Maka R1 itu tidak termasuk. Kita masuk ke rule nomor 2. R2 tidak termasuk juga karena tidak ada fakta yang masuk di sana. Karena A5 termasuk akan tetapi A3-nya tidak termasuk. Maka tidak akan masuk ke konklusi. Kita masuk ke rule nomor 3. Karena di sini hanya terdapat A5 seperti di rule nomor 2, maka ini tidak termasuk ke konklusi. Oke, kita masuk ke rule nomor 4, yaitu A3 dan A5 masuk ke dalam fakta dari user. Namun A6-nya ini tidak termasuk. Karena A6-nya itu termasuk di sini, maka tidak bisa dijadikan konklusi akhir. Dan kita masuk ke rule yang terakhir, yaitu rule nomor 5. A3 termasuk dalam rule dan A5 juga termasuk, maka rule nomor 5 termasuk dalam konklusi akhir. Maka konklusi yang didapatkan adalah P3 yaitu smartphone gaming. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
dari kelompok 3 mengenai forward chaining. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.